Kita hidup di dunia yang dipenuhi dengan gangguan dan kekhawatiran yang terus-menerus, yang membuat kita mudah jatuh ke dalam siklus analisis yang berlebihan. Marcus Aurelius, filsuf Stoa dan kaisar Romawi yang terkenal, mengajarkan kita sebuah kebenaran yang penting. Kekuatan atas pikiran kita ada di tangan kita. Meskipun kita tidak dapat mengendalikan apa yang terjadi di sekitar kita dapat memutuskan bagaimana kita bereaksi dan memproses peristiwa-peristiwa tersebut secara internal. Jika ini adalah pertama kalinya Anda berada di saluran ini, saya mengundang Anda untuk berlangganan dan menyukai video ini sehingga saya dapat terus membuat lebih banyak konten seperti ini. Tontonlah sampai akhir video, karena tips terakhir untuk mengatasi analisis yang berlebihan akan membuat Anda berpikir secara mendalam tentang hidup Anda. Bergabunglah bersama kami dan temukan sebuah wahyu yang akan mengubah cara pandang Anda terhadap jalan hidup Anda. Kita semua pernah, pada satu waktu atau yang lain, mengalami perasaan pikiran yang penuh dengan kebisingan dan pikiran yang tak ada habisnya. Rasa frustrasi karena terjebak dalam siklus perenungan yang tak berujung, keraguan yang melumpuhkan kita, dan perasaan kewalahan karena analisis yang terus-menerus adalah tantangan yang dihadapi banyak dari kita. Masalah dengan terlalu banyak berpikir adalah bahwa hal itu menjebak kita dalam keadaan khawatir terus-menerus tentang masa depan atau masa lalu, daripada memungkinkan kita untuk sepenuhnya menikmati masa kini. Kita terjebak dalam spiral, bagaimana jika Jiang mencegah kita membuat keputusan yang jelas dan hidup dengan tenang? Mari kita mulai. Ubah perspektif Anda menjadi rasa syukur. Pikiran kita bisa sangat rumit. Mereka sering membawa kita ke dalam labirin analisis yang berlebihan tentang apa yang kurang dari kita, apa yang bisa salah atau apa yang belum kita capai. Ini adalah lingkaran tak berujung yang dapat membuat kita merasa lelah dan tidak puas. Terlalu banyak berpikir seringkali berawal dari fokus pada aspek negatif atau apa yang belum terjadi dalam hidup, sehingga mengaburkan hal-hal baik yang sudah ada. Seneca pernah berkata bahwa kebahagiaan sejati adalah menikmati masa kini tanpa ketergantungan yang mencemaskan pada masa depan. Permata kebijaksanaan Stoa ini mendorong kita untuk menggeser perspektif kita dari kekurangan ke kelimpahan, dari analisis berlebihan ke rasa syukur. Ini adalah tentang mengenali nilai saat ini dan banyak berkat yang sering kita abaikan ketika kita sibuk mengkhawatirkan apa yang akan datang. Latihan bersyukur membuat kita keluar dari kebiasaan pikiran kita dan menanamkan kita dengan kuat di tanah yang subur di masa sekarang, di mana kehidupan benar-benar terjadi. Untuk melakukan perubahan ini, mulailah dengan mengenali 3 hal yang Anda syukuri setiap hari. Tidak harus besar, yang penting tulus. Hal-hal tersebut bisa sesederhana secangkir kopi yang nikmat, kenyamanan kaos favorit Anda, atau pesan dari seorang teman. Praktik sederhana ini dapat mengalihkan pikiran Anda dari siklus analisis yang berlebihan ke rasa penghargaan atas apa yang ada saat ini dalam hidup Anda. Dengan menambatkan diri Anda dalam rasa syukur, Anda tidak hanya membungkam kebisingan dari pemikiran yang berlebihan, tetapi Anda juga memperkaya pengalaman harian Anda. Rasa syukur memperbesar hal-hal positif dalam hidup kita dan perlahan-lahan dapat mengubah dialog internal kita dari kelangkaan menjadi kelimpahan. Seiring berjalannya waktu, perspektif baru ini dapat mengubah cara Anda menghadapi tantangan hidup, mengubahnya menjadi kesempatan untuk mengenali dan menghargai lebih banyak lagi apa yang sudah baik di dunia Anda. Ini bukan hanya tentang merasa lebih baik pada saat ini, tetapi tentang membangun fondasi kepuasan yang dapat menopang Anda melalui pasang surut yang tak terelakkan dalam hidup. 2. Rangkullah ketidakkekalan dan berlatihlah untuk melepaskan. Mari kita hadapi itu. Pikiran kita sering terjebak dalam sebuah siklus, mengulang kembali peristiwa masa lalu atau mengkhawatirkan masa depan. Ini adalah taman bermain dari pemikiran yang berlebihan, di mana pikiran menjadi lengket dan bertahan lebih lama dari yang diinginkan. Ini adalah tantangan yang tidak pandang bulu, mempengaruhi siswa yang khawatir tentang ujian, para profesional yang stres tentang presentasi atau siapapun yang mencoba untuk tidur sementara pikiran mereka berpacu. Di tengah maraton mental ini, kita bisa menemukan penghiburan dalam kata-kata Epicurus, yang mengatakan bahwa orang yang takut mati tidak akan pernah melakukan sesuatu yang berharga bagi orang yang masih hidup sekarang. Meskipun kutipan ini mungkin terdengar agak berat, namun sebenarnya ini adalah tentang konsep ketidakkekalan, yang merupakan hal mendasar dalam stoicisme. Segala sesuatu berubah, dan ini termasuk pikiran yang tampak begitu kuat dalam pikiran kita. Ketika kita terlalu banyak berpikir, kita sering berpegang teguh pada pikiran kita seolah-olah itu adalah perlengkapan permanen dalam hidup kita. Menerima ketidakkekalan berarti memahami bahwa pikiran datang dan pergi, tidak kekal. Pemahaman ini dapat menjadi mercusuar harapan ketika Anda merasa terjebak oleh pemikiran yang berlebihan. Secara praktis, menerima ketidakkekalan melibatkan penanaman kebiasaan untuk melepaskan. Ini adalah semacam pembersihan mental di mana kita secara sadar melepaskan pikiran-pikiran yang tidak bermanfaat bagi kita.
Anda dapat melakukan ini dengan membayangkan sebuah sungai di mana setiap pikiran adalah daun di permukaan air yang surut, atau mungkin Anda melihatnya sebagai awan yang selalu berubah bentuk dan akhirnya bergeser. Visualisasi ini tidak hanya memberikan kelegaan, tetapi juga menanamkan pemahaman yang lebih dalam bahwa sifat alamiah dari pikiran adalah berubah. Mengintegrasikan latihan ini ke dalam rutinitas harian, Anda dapat mengubah hubungan Anda dengan pikiran Anda. Ini bukan tentang mengusir mereka secara paksa, tetapi membiarkan mereka pergi. Melepaskan bukanlah menyerah, melainkan sebuah tindakan keberanian. Ini berarti Anda memilih untuk tidak membiarkan pikiran-pikiran yang berlebihan mengambil ruang di kepala Anda tanpa membayar sewa. Ketika Anda menjadi lebih baik dalam hal ini, Anda akan melihat ruang mental yang baru, ketenangan yang selalu ada di sana, tersembunyi di bawah kebisingan pemikiran yang berlebihan. Merangkul ketidakkekalan bukan hanya sebuah teknik, ini adalah pergeseran ke bentuk masa kini. 3. Fokus pada usaha, bukan pada hasil. Terlalu banyak berpikir seringkali muncul dari tarian pikiran kita dengan masa depan, hasilnya, mudahnya, dan kemungkinan kegagalan dan kekecewaan yang tiada henti. Proyeksi masa depan ini dapat melumpuhkan kita dengan rasa takut karena kita terobsesi dengan konsekuensi yang mungkin terjadi dari tindakan kita, bukan tindakan itu sendiri. Kita hidup dalam masyarakat yang berorientasi pada hasil, di mana hasil seringkali menjadi pembenaran atas cara, dan hal ini dapat membuat kita percaya bahwa jika hasilnya tidak pasti, maka perjalanan itu tidak sepadan. Namun, kutipan Stoa dari Epicurus memberikan arahan yang jelas. Jangan jelaskan filosofi Anda, jalani saja. Stoikisme mengajarkan kita untuk fokus pada upaya dan niat kita daripada hasil yang tidak dapat kita kendalikan. Ini tidak berarti bahwa kita tidak boleh menetapkan tujuan atau bercita-cita untuk mencapai hal-hal besar, tetapi ini menyiratkan bahwa nilai sejati terletak pada kualitas usaha kita, integritas tindakan kita, dan kebajikan yang kita gunakan untuk menavigasi jalan kita. Untuk menerapkan teknik ini setiap kali Anda menemukan diri Anda terlalu memikirkan hasil potensial dari upaya Anda, secara sadar arahkan pikiran Anda ke upaya itu sendiri. Tanyakan pada diri sendiri. Apakah Anda melakukan yang terbaik? Apakah Anda bertindak dengan niat yang baik? Apakah Anda setia pada nilai-nilai Anda? Fokus ini adalah tentang hadir sepenuhnya dalam proses, melakukan usaha dan mengetahui bahwa disinilah tanggung jawab Anda berakhir. Fokus pada usaha ini dapat membebaskan kita dari rantai pemikiran yang berlebihan. Fokus ini memungkinkan kita untuk berada di saat ini, melakukan yang terbaik tanpa bayang-bayang yang berat tentang apa yang mungkin mengaburkan pengalaman kita. Hal ini mengubah tindakan kita dari langkah-langkah sederhana menuju hasil menjadi ekspresi karakter dan komitmen kita. Dengan pergeseran fokus ini, Anda akan menemukan bahwa jalan Anda bukan hanya sarana untuk mencapai tujuan, tetapi juga perwujudan dari kehidupan yang memiliki tujuan, di mana setiap langkah adalah pencapaian itu sendiri. 3 strategi terakhir membuka pintu ke perspektif baru, memungkinkan Anda untuk memanfaatkan kekuatan yang belum dimanfaatkan, menumbuhkan ketangguhan praktis, dan menangani kerumitan hidup dengan rasa keseimbangan. 4. Pegang kendali dengan memfokuskan energi Anda. Pernahkah Anda mendapati diri Anda terjebak dalam lingkaran skenario apokaliptik, mengulang kekhawatiran yang sama berulang kali, sampai Anda merasa lelah secara mental? Ini seperti memiliki banyak tab yang terbuka dalam pikiran Anda, masing-masing dengan video yang diputar dengan volume penuh, dan Anda tidak bisa menghentikannya. Multitasking mental ini adalah ciri khas kehidupan modern, di mana tekanan untuk tetap berada di atas segalanya dapat menyebabkan siklus berpikir berlebihan yang tak berujung, tetapi seperti meja yang berantakan, pikiran yang berantakan juga perlu diatur. Mengarahkan energi mental Anda bukan hanya tentang menemukan ketenangan pikiran, tetapi juga tentang mengambil kembali kendali, dan membungkam kebisingan yang tak ada habisnya dari apa yang mungkin terjadi, sehingga Anda dapat menghargai apa yang ada. Seneca, seorang stoa yang bijaksana, mengungkapkan kebijaksanaan dalam kata-katanya ketika dia berkata, kebahagiaan sejati adalah menikmati masa kini tanpa ketergantungan pada masa depan. Nasihat bijak ini berfungsi sebagai landasan untuk mengambil kendali dengan mengarahkan energi Anda. Untuk berhenti berpikir berlebihan, mulailah dengan menambatkan diri Anda pada saat ini. Fokuslah pada satu tugas, bahkan sesuatu yang kecil, dan salurkan energi Anda untuk menyelesaikannya. Pergeseran fokus ini akan membawa Anda keluar dari pusaran, bagaimana jika, tentang masa depan, dan menjangkarkan Anda pada saat ini.
Aplikasi praktisnya sederhana namun mendalam. Terlibatlah dalam suatu kegiatan yang membutuhkan perhatian penuh Anda. Hal ini dapat berupa sesuatu yang sederhana seperti mengatur ruang kerja Anda, berjalan cepat, atau membenamkan diri dalam sebuah buku. Tindakan-tindakan ini membutuhkan waktu sekarang, bukan besok atau kemarin. Dengan menyelaraskan pikiran Anda dengan tindakan Anda tidak hanya mengalihkan perhatian Anda juga mengambil alih kendali atas aliran energi mental Anda. Ingatlah bahwa ketabahan hati bukanlah tentang menekan pikiran, tetapi tentang mengelolanya dengan memilih tempat untuk menginvestasikan energi mental Anda. Anda mempraktikkan suatu bentuk disiplin mental. Tujuannya bukan untuk menghindari pemikiran yang berlebihan sama sekali, itu adalah harapan yang tidak realistis. Tujuannya adalah untuk mengenali ketika pikiran Anda tidak membantu Anda dan memiliki alat untuk mengarahkannya. Ini seperti melatih otot. Semakin sering Anda menggunakan kekuatan pengalihan ini, semakin kuat dan tangguh pikiran Anda. Anda akan menemukan bahwa gelombang besar pemikiran berlebihan yang pernah menguasai Anda dapat dijinakkan gelombang demi gelombang dengan tindakan yang disengaja dan kehadiran di saat ini. 5. Bayangkan overthinking Anda sebagai kekuatan eksternal, sesuatu yang mengintai di dalam pikiran Anda seperti kabut yang menggantung di atas hari yang tadinya cerah dan cerah. Hal ini dimulai dari satu kekhawatiran atau ide, tetapi dengan cepat berkembang untuk menjatuhkan Anda, seperti badai yang tiba-tiba menerjang. Di dunia saat ini, kita terus-menerus dibombardir dengan informasi, seperti hujan es di tengah badai, dan pikiran kita dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan seperti, bagaimana jika, apa yang akan terjadi selanjutnya? Apa yang bisa saja terjadi? Marcus Aurelius, filsuf dan kaisar Stoa, pernah berkata bahwa kebahagiaan hidup Anda bergantung pada kualitas pikiran Anda. Kutipan ini membawa kita pada teknik pertama untuk memerangi pemikiran yang berlebihan, memvisualisasikannya sebagai kekuatan eksternal. Ini bukan tentang mengubah pikiran Anda menjadi musuh, tetapi tentang mengenali bahwa pikiran-pikiran yang mengganggu ini bukanlah inti dari diri Anda, mereka seperti penjajah ketenangan pikiran Anda. Bayangkan pikiran-pikiran yang mengganggu ini sebagai awan yang melintas di atas gunung yang megah. Anda adalah gunung itu, kokoh dan tak tergoyahkan, sementara awan-awan bergerak sesaat di sekeliling Anda. Bagaimana Anda dapat mempertahankan diri Anda dari para penyerbu ini? Ketabahan mengajarkan kita untuk mengamati tanpa terlibat secara emosional. Anda dapat membayangkan menempatkan pikiran-pikiran itu dalam gelembung dan kemudian melihatnya melayang menjauh dari Anda. Latihan mental ini tidak hanya mengurangi beban pikiran, tapi juga memperkuat pemahaman bahwa pikiran itu fana. Pikiran-pikiran itu hanya dapat mengganggu kedamaian Anda jika Anda melekat padanya dan memberinya kekuatan. Berlatih visualisasi ini akan menciptakan refleks mental yang membantu Anda melepaskan diri dan melepaskan pikiran-pikiran tersebut sebelum menjadi badai emosi. Ketika Anda menjadi lebih baik dalam membedakan diri Anda dari banjir pikiran yang berlebihan ini, akan lebih mudah untuk melihat bahwa Anda bukan hanya jumlah dari pikiran-pikiran Anda. Perbedaan ini bertindak sebagai perisai, mirip dengan penyumbat telinga di tengah kerumunan yang bising. Ini adalah upaya yang disengaja dan terus-menerus yang diperkuat oleh latihan sehari-hari. Ketika Anda menyadari bahwa Anda mulai berpikir berlebihan, berhentilah dan bayangkan pikiran tersebut sebagai kebisingan, tidak perlu dan terpisah dari diri Anda yang sebenarnya. Dengan melakukan hal ini, Anda tidak hanya melindungi diri Anda dari pemikiran yang berlebihan, tetapi Anda juga mendapatkan kembali wilayah mental dan kedamaian Anda, selangkah demi selangkah. Setiap kali Anda mempraktikkan teknik ini, Anda memperkuat kemampuan Anda untuk tetap tenang dan menemukan ketenangan di tengah-tengah kekacauan mental. Kekhawatiran ini dapat membajak pikiran kita kapan saja, seringkali ketika kita sedang mencoba berkonsentrasi pada pekerjaan, menikmati waktu bersama teman-teman atau bahkan ketika kita mencoba untuk tidur. Seolah-olah pikiran kita adalah sebuah panggung dan kekhawatiran ini adalah aktor tak diundang yang tidak mau pergi. Namun, pertimbangkanlah kebijaksanaan ini dari Master Stoik, Epictetus. Jika Anda ingin meningkatkan diri Anda, puaslah untuk dianggap bodoh dan dungu. Kutipan ini mungkin terlihat di luar topik, namun ini adalah pengingat yang berani untuk memprioritaskan ketenangan pikiran kita daripada menyerah pada rasa khawatir akan terlihat berpuas diri atau naif. Menciptakan waktu untuk khawatir adalah cara yang strategis untuk memberikan waktu bagi kekhawatiran tersebut untuk menjadi pusat perhatian, namun hanya selama masa itu, bukan sebagai tindakan utama. Sisihkan waktu tertentu setiap hari, mungkin 20 menit di sore hari, ketika Anda membiarkan diri Anda memberikan perhatian penuh pada kekhawatiran ini. Selama waktu yang ditentukan ini, Anda menyelidiki kekhawatiran Anda, mencermatinya, memahami akarnya, dan bahkan menuliskannya. Apa yang benar-benar Anda khawatirkan, seberapa besar kemungkinan skenario ini terjadi, dan apa yang dapat Anda lakukan untuk mengatasinya?
Sesi yang terfokus ini seringkali mengungkapkan bahwa banyak dari kekhawatiran kita seperti bayangan, terlihat besar tetapi tidak memiliki substansi ketika Anda menghadapinya secara langsung. Proses ini juga mengajarkan pikiran Anda bahwa ada waktu dan tempat untuk khawatir dan tidak sepanjang hari, setiap hari, dan kemudian ketika periode kekhawatiran berakhir, Anda melanjutkan hidup. Anda telah memberikan kekhawatiran Anda waktu yang telah ditentukan dan sekarang Anda mengesampingkannya. Dengan mengelompoknya dengan cara ini, Anda bisa mendapatkan kembali kendali atas hari Anda. Tujuannya bukan untuk berhenti khawatir sama sekali, itu tidak mungkin, tetapi dengan menahan kekhawatiran Anda mengurangi dampaknya terhadap hidup Anda. Teknik ini seperti merapikan ruang mental Anda, menempatkan pikiran di tempat yang seharusnya dan menikmati ketenangan dari ruang yang rapi. Anda akan menemukan bahwa kekhawatiran akan kehilangan kekuatannya saat mereka tidak diizinkan untuk berkeliaran dan hidup akan menjadi sedikit lebih ringan dan lebih menyenangkan. 7. Dekompresi pikiran yang berlebihan menjadi langkah-langkah konkret. Ketika terlalu banyak berpikir membuat kita kewalahan, rasanya seperti memikul beban batu besar. Ukuran kekhawatiran kita tampaknya sama dengan berat seluruh dunia dan kita terjebak di bawah awan tebal pikiran kita sendiri. Perasaan ini tidaklah unik, ini adalah kondisi yang dialami oleh semua manusia, yang diperburuk di dunia yang menuntut kinerja tinggi di semua bidang kehidupan. Pekerjaan, hubungan, pertumbuhan pribadi dan status sosial. Tekanan untuk berprestasi dapat melumpuhkan kita dengan keraguan dan ketakutan. Sebagai panduan untuk menembus kabut pemikiran yang berlebihan ini, Marcus Aurelius pernah berkata, rintangan untuk bertindak menjadi tindakan, apa yang menghalangi menjadi jalan. Wawasan yang mendalam ini adalah dasar dari teknik kelima kami, mengubah pikiran yang berlebihan menjadi langkah konkret. Ketika pikiran Anda diganggu oleh kekhawatiran yang besar atau masalah yang rumit, triknya adalah memecahnya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Tanyakan pada diri Anda apa langkah selanjutnya yang bisa saya ambil, tidak perlu 5, 10, atau 20 langkah ke depan, tapi cukup satu langkah saja. Bertindak pada satu langkah mungkin tampak sepele, tetapi ini adalah penangkal yang ampuh untuk berpikir berlebihan. Dengan berfokus pada satu tindakan, Anda menyalurkan energi kekhawatiran menjadi tindakan. Hal ini seperti mengurai simpul besar, dengan mengerjakan satu persatu bagian kecil. Anda tidak mengabaikan kerumitan kekhawatiran Anda menavigasinya dengan tujuan dan ketepatan. Keindahan teknik ini terletak pada kesederhanaan dan keefektifannya. Setiap langkah kecil yang Anda ambil akan membangun momentum, dan ketika Anda melihat ke belakang, Anda akan menyadari bahwa batu kekhawatiran tersebut sekarang menjadi tumpukan kerikil, Anda telah bergerak maju selangkah demi selangkah. Metode ini mengajarkan kesabaran, ketangguhan dan kepercayaan diri dalam kemampuan untuk menghadapi tantangan secara langsung. Tiba-tiba, apa yang dulunya tampak tidak dapat diatasi menjadi tidak ada lagi, dan pemikiran yang berlebihan berubah menjadi perasaan pencapaian dan kejernihan. 8. Carilah kebijaksanaan di luar diri Anda. Hal ini sangat penting ketika kita terjebak dalam pusaran pemikiran yang berlebihan. Seringkali, pikiran kita menjadi sebuah labirin yang rumit di mana setiap upaya untuk menemukan jalan keluar tampaknya mengarah pada kebingungan lebih lanjut dan analisis yang berlebihan. Kita mencoba memecahkan teka-teki hanya untuk menemukan bahwa potongan-potongan itu tampaknya berlipat ganda tanpa henti, membuat kita terjebak dalam siklus yang tak berujung. Esensi dari overthinking ini adalah sebuah siklus yang dimulai dan berakhir dalam batas-batas pikiran kita sendiri, seringkali tanpa menawarkan jalan keluar yang jelas dan pasti. Seneca, seorang pria yang dihormati karena kebijaksanaannya, memberikan nasihat yang tak ternilai harganya. Berkonsultasilah dengan teman Anda dalam segala hal, terutama dalam hal-hal yang menyangkut diri Anda sendiri. Nasihatnya dapat berguna ketika cinta diri Anda sendiri dapat mempengaruhi penilaian Anda. Kata-kata sederhana ini merangkum kebenaran yang mendalam yang dapat berfungsi sebagai kompas di tengah badai pemikiran yang berlebihan. Ketabahan mengajarkan kita bahwa mencari perspektif di luar diri kita sendiri dapat memutus siklus perenungan yang tak berujung. Wawasan ini dapat datang dari seorang teman dengan wawasan yang segar, nasihat objektif dari seorang mentor, atau kebijaksanaan abadi yang ditemukan dalam literatur. Untuk menerapkan prinsip ini dalam konteks modern, sangat penting untuk mencari pendapat dari orang yang Anda percayai dan hormati. Orang tersebut bisa saja seseorang dalam lingkaran dekat Anda atau seorang profesional yang memiliki pengalaman yang diperlukan untuk membimbing Anda.
Berbagi pemikiran Anda dengan mereka tidak hanya memberikan kejelasan saat Anda mengartikulasikan apa yang ada di pikiran Anda, tetapi juga membuka pintu untuk menerima umpan balik objektif yang mungkin terlewatkan saat Anda tenggelam dalam pusaran pikiran. Teknik ini tidak hanya menawarkan solusi praktis, tetapi juga mengingatkan kita bahwa hubungan antar manusia sangatlah berharga. Ketika kita berbagi beban dengan orang lain, beban itu seringkali menjadi lebih ringan. Ini bukanlah sebuah kelemahan, tetapi pengakuan akan kekuatan kolektif yang kita miliki sebagai makhluk sosial. Biarkan kebijaksanaan orang lain menjadi cahaya yang memandu Anda keluar dari bayang-bayang pemikiran yang berlebihan. Dengan setiap percakapan, Anda akan menemukan bahwa teka-teki menjadi lebih mudah untuk dipecahkan, bukan karena masalahnya tidak terlalu rumit, tetapi karena Anda tidak lagi mencoba menyelesaikannya sendirian. Dengan berhubungan dengan orang lain, Anda akan menemukan dukungan yang Anda butuhkan untuk mengatasi tantangan yang paling rumit sekalipun, dan bersama-sama Anda akan menemukan solusi yang mungkin tidak dapat Anda lihat sendiri. 9. Berlatihlah untuk merasa tidak nyaman secara sukarela. Ini adalah strategi yang ampuh untuk membebaskan diri kita dari siklus analisis berlebihan yang seringkali menjebak kita saat kita menghadapi situasi yang tidak nyaman atau perubahan dalam hidup. Pikiran kita cenderung menciptakan skenario imajiner berulang kali, mencoba mengantisipasi setiap hasil yang mungkin terjadi dan mempersiapkan diri untuk setiap ketidaknyamanan yang mungkin terjadi. Perenungan mental yang terus-menerus ini dapat melelahkan dan membuat kita terjebak dalam zona nyaman, semacam penjara mental di mana pertumbuhan pribadi mandek dan analisis yang berlebihan menjadi sipir penjara. Menghadapi ketidaknyamanan secara sadar memungkinkan kita untuk melatih pikiran kita untuk mengelola ketidakpastian dan mengurangi analisis yang berlebihan. Ini adalah tentang mengambil tindakan kecil yang dipilih yang membawa kita keluar dari zona nyaman, mengajarkan kita ketahanan dan kemampuan beradaptasi dalam prosesnya. Untuk mengintegrasikan praktik ini ke dalam kehidupan modern, Anda dapat memulai dari yang kecil, seperti mandi air dingin, tidur tanpa bantal, atau berjalan kaki daripada mengemudi. Lakukan sesuatu yang mengganggu rutinitas Anda yang biasa dan duduklah dengan perasaan apapun yang muncul tanpa menghakimi diri sendiri. Penting untuk dipahami bahwa latihan ini tidak dimaksudkan untuk menghukum Anda. Sebaliknya, ini adalah tentang menunjukkan kepada diri Anda sendiri bahwa ketidaknyamanan tidak seseram yang dibayangkan oleh pikiran Anda yang terlalu analitis. Ketidaknyamanan yang disengaja memiliki efek paradoks. Dengan secara rutin mengekspos diri Anda pada ketidaknyamanan, hal yang tidak biasa akan menjadi biasa, dan pikiran Anda akan belajar untuk tenang. Anda menjadi tidak terlalu reaktif terhadap perubahan dan lebih fokus pada apa yang dapat Anda kendalikan. Tanggapan dan sikap Anda terhadap situasi yang sulit. Pergeseran perspektif yang kuat ini tidak hanya mengurangi analisis yang berlebihan, tetapi juga membangun inti kekuatan dan ketahanan batin yang tidak terpengaruh oleh fluktuasi alami dari keadaan hidup. Dengan mempraktikkan ketidaknyamanan secara sukarela, Anda menjadi lebih mampu menghadapi tantangan, menerima hal yang tidak diketahui, dan menemukan kedamaian di tengah ketidakpastian. Seiring berjalannya waktu, latihan ini memberi Anda rasa percaya diri yang mendalam dan kekuatan batin yang menyertai Anda dalam semua aspek kehidupan. 10. Renungkan kefanaan hidup. Ketika kita terjebak dalam badai pemikiran yang berlebihan, biasanya karena kita terlalu fokus pada detail-detail kecil dalam hidup kita, dan kehilangan pandangan akan gambaran besarnya. Pikiran kita menjadi kusut, bagaimana jika ini terjadi, atau bagaimana jika itu tidak berhasil, menyebabkan kita kehilangan perspektif. Pandangan mikroskopis ini dapat membuat masalah terkecil sekalipun tampak tidak dapat diatasi, menghabiskan ruang mental dan energi kita. Seneca pernah menulis, kita tidak diberikan hidup yang singkat, tapi kita yang membuatnya singkat. Kita tidak kekurangan rezeki, tapi kita menyia-nyiakan apa yang kita miliki. Pengingat ini mendorong kita untuk merenungkan sifat sekilas dari keberadaan kita. Setiap momen yang dihabiskan untuk berpikir berlebihan adalah momen yang tidak sepenuhnya dihayati, bagian dari hidup yang tidak dinikmati. Ketabahan hati mendorong kita untuk bertanya pada diri sendiri, apakah keasyikan kita akan membawa beban dalam garis waktu kehidupan kita. Untuk menangkal pemikiran yang berlebihan, kita harus secara teratur melangkah mundur, dan mempertimbangkan kehidupan kita secara keseluruhan, menyadari bahwa banyak hal yang menyita pikiran kita hanya bersifat sementara, dan dalam jangka panjang, tidak signifikan. Ketika Anda merasa kewalahan dengan pikiran Anda, berhentilah dan ingatlah bahwa hidup ini cepat berlalu. Tanyakan pada diri Anda sendiri apakah momen terlalu banyak berpikir ini benar-benar sepadan dengan waktu yang terbatas yang Anda miliki.
Merefleksikan kefanaan hidup akan membantu kita untuk secara alami memprioritaskan pengalaman dan kekhawatiran kita. Ini bukanlah ajakan untuk menjadi murung atau acuh tak acuh, melainkan untuk menghargai saat ini dan fokus pada apa yang benar-benar penting. Ini adalah penangkal yang ampuh untuk berpikir berlebihan karena menyelaraskan perhatian kita dengan masa kini, memperkaya apresiasi kita untuk saat ini, dan mengurangi beban kecemasan yang berfokus pada masa depan. Hal ini memungkinkan sifat fana dari kehidupan tidak menjadi sumber kecemasan, tetapi sebuah kanvas, tempat Anda melukis dengan warna-warna yang hidup dari kehadiran dan kehidupan yang terlibat. Jika Anda menyukai video kami, sukai videonya, berlangganan, dan beri komentar tentang pendapat Anda sehingga YouTube tahu bahwa jenis video seperti ini membantu orang-orang seperti Anda, dan kami dapat terus membuat lebih banyak video serupa di masa depan.